Lebih ekstrim lagi saya ingin katakan bahwa pemilu itu sifatnya revolusioner. Mengapa? Dia dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, singkat, melibatkan massa yang sangat besar. Dan hasilnya itu benar-benar bisa memberi dampak yang sangat besar. Apakah menciptakan status quo atau sekedar melanjutkan atau sama sekali merubah kondisi yang sebelumnya, pemerintahan yang sebelumnya, watak dan cara kerja kekuasaan yang sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Itu ditentukan oleh pemilu seharusnya. Nah, itu juga harus kita dorong. Itu sisi progresif dari demokrasi yang harus kita tampilkan di pemilu 2024 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat inisiatif desa dimanapun Anda berada. Semoga di kesempatan ini dan di waktu-waktu yang akan datang kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, halal, barokah, dan membawa manfaat untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan ketentraman lahir batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini inisiatif desa akan membawakan tema tentang pemilu dan sisi progresif demokrasi. Seperti kita tahu, di tahun 2024 yang akan datang, dan itu sebentar lagi, kita akan menyelenggarakan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum. Ada 2 pemilu di tahun 2024 nanti. Yang pertama adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Dan di penghujung 2024 kita juga akan bersama-sama menggelar pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Agenda demokrasi yang menjadi mimpi kita bersama, cita-cita kita bersama melalui pemilu sebagai salah satu mekanismenya, sebagai salah satu instrumennya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Itu harapan kita bersama. Tetapi kita juga harus melihat setelah kita merefleksikan pengalaman pelaksanaan pemilu beberapa kali sebelum-sebelumnya, kita bisa melihat apakah sudah menciptakan suatu kondisi yang kita harapkan bersama-sama selama ini. Karena berbicara pemilu adalah berbicara tentang demokrasi sebagai instrumen dari demokrasi. Tetapi tidak hanya demokrasi politik saja. Karena kalau kita berbicara pemilu hanya pada wilayah demokrasi politik, kekhawatirannya adalah kita akan terjebak pada demokrasi elektoral, elektoralisme. Segala sesuatunya diawali, kemudian diproses dan diukur dari sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita memandang bahwa pemilu di dalamnya sekaligus dalam satu tarikan nafas itu juga bagian dari proses demokratisasi untuk mewujudkan demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi, maka kita akan melihat, kita akan memandang, kita akan mendudukkan bahwa pemilu sebagai salah satu proses, sebagai upaya, sebagai mekanisme yang melibatkan partisipasi kolektif seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya elit-elit Indonesia, elit-elit partai politik,
para konglomerasi, kemudian para penyelenggara pemilu yang barangkali selama ini memang sudah sangat bagus dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi kita tetap harus memberikan otokritik. Misal, apakah pemilu yang keberhasilannya diukur dari besaran partisipasi masyarakat yang hadir di TPS untuk memberikan suaranya, itu sudah mewakili keberhasilan demokrasi politik di tanah air. Berbeda ketika kita mengukur keberhasilan pemilu itu dari pasca terpilihnya presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, DPD, DPR provinsi dan kabupaten, gubernur dan wali kota, dan bupati. Apakah mereka menjalankan agenda demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama? Karena apa? Karena berbicara tentang demokrasi politik di dalam pemilu berarti kita juga harus berbicara tentang outputnya yang berupa distribusi kekuasaan masyarakat yang harusnya tidak berada di bawah negara. Artinya tidak ada potensi atau tidak ada kekuasaan negara yang melebihi keterwakilan masyarakat di dalam pengelolaan kekuasaan negara itu sendiri. Kemudian berbicara demokrasi sosial berarti kita juga harus berbicara tentang bagaimana hasil dari pemilu itu, apakah melalui visi, misi, dan program partai politik serta para kandidatnya, calegnya, kemudian bupati wali kotanya, gubernurnya, dan lain sebagainya. Apakah mereka membawa juga kemudian menerjemahkan apa yang menjadi visi misinya itu ke dalam bentuk pengelolaan kekuasaan, ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terutama bagi para pemilihnya. Apakah itu sudah benar-benar dijalankan? Apakah itu sudah benar-benar terlembagakan dalam kekuasaan eksekutif, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, bahkan secara skala nasional, atau belum? Nah, itu beberapa catatan. Kemudian berbicara tentang demokrasi ekonomi di dalam pemilu, maka kita juga harus berbicara tentang apakah pasca pemilu kekuasaan produktif, aset-aset kekayaan nasional itu berada dalam pengelolaan yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, atau tetap berada dalam kendali dan kuasa segelintir orang saja. Nah, itu beberapa catatan yang nanti akan mengarahkan kita, akan menggiring kita, menggiring sikap kritis kita, kesadaran kita untuk merevisit, mengunjungi kembali bagaimana atau sejauh mana penyelenggaraan pemilu selama ini itu sudah mampu mewujudkan agenda demokrasi yang sesungguhnya. Belajar dari situ, maka kita bisa diharapkan untuk mampu meletakkan pemilu 2024 yang akan datang sebagai satu momentum strategis untuk menampilkan sisi progresif dari demokrasi. Apa yang disebut sebagai sisi progresif demokrasi? Kita berangkat dari 3 tadi. Pemilu harus menjadi agenda untuk mewujudkan demokratisasi politik, sosial, dan ekonomi. Bagaimana setiap keterwakilan dari rakyat yang didelegasikan untuk menjadi pemimpin dalam skala nasional dan daerah menjadi wakil-wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab, apakah itu menyusun kebijakan, undang-undang, kemudian mengelola anggaran dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya kebijakan-kebijakan dan program-program yang diharapkan sangat populis dalam maknanya yang nyata, atau bagaimana? Nah, itu beberapa pertanyaan dasar yang bisa kita jadikan sebagai titik balik untuk menjadikan pemilu 2024 yang akan datang
itu lebih bermakna, lebih berarti, lebih memberikan dampak terhadap masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa menjadikan itu juga sebagai ukuran, sebagai barometer untuk melihat. Sebagai contoh, pemilu 2024 yang akan datang itu ada beberapa nama untuk pilpresnya yang berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga kredibel itu memunculkan beberapa nama yang masuk kategori top of mind. Saya sebut saja misalnya Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Selain beberapa nama yang lain, tetapi tidak masuk ke dalam 3 besar. Mereka pasti akan bersaing, mereka akan didukung oleh kekuatan-kekuatan politik, baik itu partai politik maupun elit-elit politik yang lainnya. Mereka juga akan didukung oleh kekuatan-kekuatan ekonomi besar, karena tidak mungkin mereka bekerja secara politik tanpa didukung oleh logistik. Saya ingin sampaikan itu. Artinya kalau ada wacana atau ada isu, ada program-program kampanye yang mengatasnamakan apakah itu melawan oligarki dan sebagainya, kita bisa cek itu ke kenyataannya. Benar nggak seorang calon itu maju dalam kontestasi politik nasional dengan membawa agenda melawan oligarki? Artinya tidak ada dukungan oligarki di belakang dia. Nah, itu akan menjadi catatan kritis bagi kita untuk menilai, untuk membaca apa sebenarnya yang menjadi agenda politik, apa sebenarnya yang menjadi agenda sosial, apa sebenarnya yang menjadi agenda ekonomi dari para kontestan yang akan bertarung di 2024 yang akan datang. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, saya secara pribadi sebagai warga negara belum menemukan, belum merasakan dampak yang benar-benar substansial. Selama ini masih gitu-gitu saja. Bahwa ada perbaikan-perbaikan di beberapa sisi, itu iya. Tetapi yang kita harapkan, kalau kita sudah memilih sistem politik kita, sistem ekonomi kita, sistem sosial kita, itu demokrasi, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa itu juga harus terlembagakan, tidak hanya di dalam kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah daerah, kekuasaan legislatif, dan lain sebagainya, tetapi itu juga harus sekaligus menjadi praktek sosial, praktek ekonomi, praktek politik, mulai dari atas sampai ke bawah. Berbicara pemilu, kalau hasilnya masih katakanlah ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat dikuasai oleh segelintir orang, kemudian tidak berhenti di situ, tetapi hasil dari pemilu itu melahirkan kepemimpinan atau keterwakilan rakyat yang memiliki relasi yang sangat kuat, koneksi yang sangat lekat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, maka yang kita khawatirkan adalah seperti apa yang disampaikan Hannah Arendt dalam totalitarianism yang dia tulis. Dia katakan begini, kurang lebih, kekuatan ekonomi kalau ingin besar maka dia harus menggandeng kekuatan politik yang juga besar. Begitu juga sebaliknya, kekuatan politik kalau ingin lebih besar lagi maka dia harus menggandeng kekuatan ekonomi yang lebih besar lagi. Nah, dalam prakteknya itu disebut sebagai oligarki. Ketika kekuatan ekonomi kemudian kawin dengan kekuatan politik yang agendanya adalah bagi si kekuatan ekonomi ini adalah untuk mengakumulasi lebih banyak lagi kekayaannya, memperluas sirkuit kapital,
menciptakan ruang-ruang ekonomi baru, maka konsekuensi logisnya adalah ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan yang ada dan sangat terbatas itu akan habis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang tersisa untuk para pemilih? Apa yang tersisa untuk masyarakat Indonesia? Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai catatan kritis terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk presiden dan wakil presiden, tidak hanya untuk DPR RI, tetapi juga DPD, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan secara bersama-sama? Karena tidak mungkin agenda menampilkan sisi progresif dari demokrasi ini hanya dilakukan oleh saya sendiri misalnya, atau oleh 1-2 komunitas, apakah itu kecil, apakah itu besar. Tetapi itu harus serempak dilakukan secara bersama-sama. Komitmennya harus dibangun bersama, kemudian dibangun juga kantong-kantong inisiasi yang lebih banyak, yang lebih luas untuk mendiseminasikan gagasan-gagasan tentang ya namanya pemilu itu harus mampu menciptakan satu kondisi demokrasi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, artinya pemilu 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya harusnya itu benar-benar harus mulai didudukkan sebagai satu instrumen sekaligus sebagai satu momentum untuk rakyat menunjukkan kekuatannya. Bagaimana ia menunjukkan kekuatannya? Ada beberapa partai politik nanti yang akan bertarung di pemilu legislatif. Pesertanya partai politik. Mereka akan mendelegasikan perwakilan-perwakilannya yang kita asumsikan mereka adalah yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat untuk masuk ke partai politik kemudian mengikuti pemilu legislatif di 2024. Tetapi apakah mereka benar-benar representasi dari bawah? Apakah mereka benar-benar bagian dari masyarakat yang memiliki kapasitas, kemudian diberikan kepercayaan dan didelegasikan oleh rakyat? Kan demokrasi ya, kalau kita berbicara demokrasi ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini sama dengan ngapain sih kita kok harus mendirikan negara segala gitu. Ilustrasi sederhananya gini, mengapa kita penting untuk mengapa kok kita repot-repot mendirikan negara. Jadi Indonesia ini terdiri dari kepulauan yang sangat banyak, 16.000 lebih pulau, kurang lebih 1.300-an sekian lah yang pulau yang ada penghuninya, yang lainnya pulau-pulau yang tidak ada penghuninya. Adalah hewan-hewan liar dan lain sebagainya itu. Nah, setiap ekosistem, setiap ruang hidup itu ditempati oleh orang-orang manusia Indonesia. Mereka memiliki kepentingan, mereka memiliki sesuatu yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya. Ketika kita mendeklarasikan diri ingin bersama, ingin bersatu, maka dibutuhkan satu organisasi di mana organisasi itu akan mengurus kepentingan bersama. Yang punya aset itu nanti akan ada garansi untuk dijaga asetnya, yang belum punya aset ada kesempatan, ada aturan-aturan untuk bagaimana dia memiliki aset, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka bersepakatlah kita untuk mendirikan sebuah organisasi besar yang disebut sebagai negara. Tetapi negara sebagai organisasi itu kan wadah ya, ruang. Harus ada orang-orang yang berada di dalamnya yang kita berikan kepercayaan untuk mengurus negara itu, mengurus organisasi itu.
Ya kalau misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ya samalah kayak gitu negara itu. Kan harus ada pengurusnya, ada ketua umumnya, kemudian ada sekjennya, ada ketua bidang apa dan apa dan apa gitu. Nah, mereka lah yang akan mengurus organisasi itu dalam menjalankan program-programnya, dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya untuk mengurus umat di bawah. Negara juga seperti itu. Artinya pemilu adalah momentum kalau berbicara demokrasi politik untuk memilih siapa dari kita yang akan kita delegasikan untuk menjadi pengurus negara. Nah, pengurus negara itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, berbicara pemilu sebelumnya, berbicara pemilu 2024, nah kita ingin mendelegasikan eksekutif dan legislatif kita. Artinya kalau kita mendelegasikan eksekutif dan legislatif kita dari kalangan kita, ya mereka harus paham apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita. Nah, segala macam kebutuhan, permasalahan, dan keinginan-keinginan kita itu kalau mau kita kategorisasikan, ruang lingkupnya politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya itu katakanlah masuk dalam ruang lingkup sosial. Nah, bagaimana ruang lingkup politik, ruang lingkup sosial, dan ruang lingkup ekonomi itu di dalamnya terdapat satu kondisi yang sesuai dengan harapan kita, ya kita sudah memilih demokrasi. Ya harus ada demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Selama ini sudah belum itu terwujud. Nah, saya juga tidak setuju kalau ada yang mengatakan itu sama sekali belum terwujud. Paling tidak kalau kita membandingkan, ya meskipun jangan terlalu dibandingkan ya, ojo dibanding-bandingke. Ini sebagai studi saja sebenarnya untuk refleksi. Zaman era Orde Baru dengan era reformasi, pasca reformasi, ada banyak sekali perubahan-perubahan yang saya kira cukup signifikan. Dan saya kira saudara-saudara semuanya juga setuju untuk itu. Tetapi kalau kita selami lebih dalam lagi, apakah perubahan-perubahan signifikan, benar-benar signifikan, sampai level yang paling bawahnya, sampai ke level masyarakatnya, atau dia hanya signifikan pada level permukaannya saja, tetapi tidak kemudian terejawantahkan bahwa kebebasan dalam berpendapat iya, dalam berkelompok iya, kemudian sudah ada pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Tetapi itu jangan sampai ya seperti satu kondisi yang menghipnotis kita, menciptakan kesadaran palsu sehingga kita terjebak dalam demokrasi elektoralisme. Bahwa berbicara demokrasi, ya pemilu. Itu sangat kebalik. Mestinya berbicara pemilu, ya berbicara demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Nah, artinya apa? Artinya ini berlaku untuk kita semua. Berlaku tidak hanya untuk masyarakat sebagai pemilih di 2024 nanti, tapi berlaku juga untuk partai politik, untuk elit-elit partai politik yang nanti akan menjadi kontestan di dalam gelaran pemilu itu. Sejauh mana mereka memiliki visi tentang politik, sosial, dan ekonomi. Visi itu sesuatu yang tidak bisa dilihat sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain lah. Dia hanya terlihat oleh orang-orang yang memiliki sense, hanya terlihat oleh orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa ini ke depan. Kalau berbicara visi yang sebenarnya. Jadi visi itu bukan hanya susunan kata atau susunan kalimat yang indah, yang itu lebih kepada bagaimana membranding diri ya. Nah, kalau membranding diri nanti hubungannya dengan sesuatu yang kita sebut sebagai yang populer. Nah, tetapi kan kita tidak ingin hanya memilih yang populer. Oke, kita akan memilih yang populer, tetapi juga yang substansial.
Karena yang populer belum tentu substansial. Yang substansial karena dia tidak populer, maka kita tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa melihat dia, tidak bisa membaca dia. Dia berada di kegelapan, tidak terkena cahaya, jadi tidak terlihat oleh kita. Nah, itu pemilu itu harus mampu juga menerangi wilayah yang gelap itu, sehingga ada orang-orang yang benar-benar kalau berbicara meritokrasi, kapasitasnya, komitmennya itu sama dengan apa yang kita harapkan. Nah, mereka tuh selama ini berada di wilayah yang tidak terkena cahaya. Pemilu menerangi itu. Partai politik juga menerangi itu. Nah, sudah belum itu dilakukan? Kalau itu belum dilakukan, ya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus mendorong itu, memaksa itu untuk itu bisa dilakukan. Menerangi wilayah gelap sehingga orang-orang terbaik itu bisa terlihat. Tidak hanya berdasarkan siapa yang paling rame tagarnya, siapa yang paling sering muncul di media sosial, pemberitaan dan sebagainya. Nah, itu sekaligus sebagai kritik untuk kita semuanya, saya kira. Selain melihat atau membaca itu sisi progresif ya. Sisi progresifnya ini bagaimana demokrasi itu mampu memberikan kesadaran, kemudian menggerakkan masyarakat untuk memaksa bagaimana partai politik, bahkan penyelenggara pemilu, kelembagaan negara yang terlibat juga dengan pemilu, itu menerangi wilayah gelap tadi, sehingga orang-orang terbaik di negeri kita ini, putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini, itu bisa benar-benar memiliki kesempatan untuk didelegasikan sebagai wakil-wakil kita. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa melihat track record. Sejauh mana track record dari partai politik, dari para existing incumbent, kemudian orang-orang yang dia baru mau berkontestasi sehingga kalau menang dia bisa mendapatkan kekuasaan, baik itu eksekutif, baik itu legislatif, untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi itu. Nah, kita bisa lihat itu, pernah nggak dia, bisa nggak dia, atau kita juga bisa melihat dari komitmennya. Berbicara komitmen itu satu paket, gagasan dan aksinya. Tidak bisa kita hanya berbicara komitmen itu, hanya melihat gagasannya. Kalau berbicara gagasan ya saya kira orang yang sama sekali tidak pernah membaca buku pun, tapi dia punya uang, dia bisa meminta bantuan orang untuk menuliskan gagasan yang seakan-akan gagasan dia. Itu tidak otentik. Dan dalam sisi progresif demokrasi itu, mohon maaf, hampir sama sekali tidak kita butuhkan untuk kita delegasikan sebagai wakil kita di eksekutif maupun di legislatif. Kemudian ketika kita berbicara pemilu dan sisi progresif demokrasi, kita juga, saya akan sedikit menyinggung juga tentang penyelenggara pemilu. Bahwa penyelenggaraan pemilu di tanah air dari waktu ke waktu itu mengalami peningkatan, itu ya, kita harus mengapresiasi itu. Dulu kan nggak ada DKPP, sekarang ada DKPP. Jadi kinerja dari KPU, Bawaslu itu juga termonitor, dikontrol ketika ada penyelewengan, ada pelanggaran. Maka tidak hanya penyelenggara, dalam hal ini dua ya, KPU dan Bawaslu, spesifik lagi Bawaslunya yang memberikan sanksi terhadap pelanggar, tetapi penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu ketika melanggar itu juga akan mendapatkan sanksi, akan disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya rasa kalau berbicara dari sisi demokrasi politik itu sudah cukup demokratis dibandingkan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya dari sisi penyelenggara pemilu. Tapi kalau kita berbicara tentang partisipasi politik misalnya, atau ukuran tentang keberhasilan pemilu, apakah
akan terus kita iakan bahwa keberhasilan dari pemilu itu diukur dari banyaknya partisipasi di setiap gelaran pemilu. Target sekian persen partisipasi pemilih tercapai sekian persen. Oh, mencapai target bagus. Tentu tidak. Jadi partisipasi pemilih itu juga harus diukur paling tidak dari apa alasan orang datang ke TPS. Apakah alasannya karena dia sudah didatangi oleh tim sukses, kemudian dia pernah mendapatkan cindera mata, sembako, atau bahkan uang dari tim sukses atau dari kandidat atau dari partai politik sehingga dia harus datang ke TPS, atau karena benar muncul dari kesadaran dia bahwa ini bagus, ini yang dorong saya, ini harus saya kawal, ini harus saya pilih, dan saya harus mengajak orang-orang yang lainnya. Itu partisipasi aktif namanya. Juga paling tidak menjadi ukuran dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Kemudian alasan dia memilih dan tidak memilih siapa begitu. Saya kira kalau kita menggunakan metode yang ilmiah itu bisa diukur. Meskipun itu adalah aspek kualitatif untuk mengukur keberhasilan pemilu. Kalau berapa jumlah yang datang ke TPS kemudian milih, berapa yang melihat website penyelenggara pemilu dan sebagainya, engagement rate sosial media penyelenggara pemilu, itu saya kira kuantitatif. Itu oke, tetapi itu belum cukup bagi saya untuk menjadikan pemilu ini benar-benar sebagai momentum perubahan sosial. Nah, mengapa momentum perubahan sosial? Ini yang kedua. Sisi progresif demokrasi dalam pemilu, bagaimana mampu menjadikan pemilu itu sebagai momentum perubahan sosial. Lebih ekstrim lagi saya ingin katakan bahwa pemilu itu sifatnya revolusioner. Mengapa? Dia dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, singkat, melibatkan massa yang sangat besar, dan hasilnya itu benar-benar bisa memberi dampak yang sangat besar. Apakah menciptakan status quo atau sekedar melanjutkan atau sama sekali merubah kondisi yang sebelumnya, pemerintahan yang sebelumnya, watak dan cara kerja kekuasaan yang sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Itu ditentukan oleh pemilu seharusnya. Nah, itu juga harus kita dorong. Itu sisi progresif dari demokrasi yang harus kita tampilkan di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kalau sudah seperti itu, masyarakat sadar tentang kondisi, kemudian memiliki sikap kritis, pandangan kita seperti itu, bahwa pemilu tidak hanya urusan politik saja, tetapi pemilu juga urusan hajat hidup orang banyak, urusan ruang hidup, urusan bagaimana petani itu mendapatkan haknya sebagai warga negara yang menyediakan pangan untuk seluruh rakyat. Pemilu itu mampu melahirkan satu kebijakan yang menjamin kesejahteraan bahkan para guru honorer yang selama ini, mohon maaf, kurang diperhatikan. Pemilu itu menghasilkan satu jaminan di mana masyarakat adat di seluruh Nusantara itu tidak dirampas ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Pemilu itu memberikan jaminan, menciptakan satu kondisi di mana anggaran pendidikan kita, anggaran kesejahteraan sosial kita itu lebih besar dari apa yang sebelumnya dianggarkan. Pemilu itu seharusnya melahirkan generasi-generasi yang mampu memiliki keberanian untuk memberi otokritik terhadap dirinya, terhadap kelompoknya, terhadap kekuasaan yang diperolehnya. Nah, itu penting untuk mulai kita wacanakan. Nah, saya kira
itu untuk sementara ini. Ya, ini sesi awal ya. Ini sesi awal untuk tema pemilu dan sisi progresif demokrasi. Tadi saya lupa sampaikan di awal, mestinya ini sudah muncul, sudah tayang pada hari Minggu 13 November 2022 pukul 20.30. Tapi karena beberapa hal maka ini mundur, tetapi tetap tayang, alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, berikutnya bagian 2 masih berbicara tentang pemilu dan sisi progresif demokrasi, tetapi setelah tema yang nanti akan kami sisipkan. Tema setelah ini, tayangan setelah ini, inisiatif desa akan membahas tentang Munas Kahmi. Temanya adalah Munas Kahmi, konsolidasi intelektual dan politik. Kita akan bahas itu, mudah-mudahan bisa lebih tajam dari ini, mudah-mudahan bisa lebih dalam dari ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam catatan yang bermanfaat untuk penyelenggaraan Munas Kahmi di Palu 24 sampai 28 Oktober yang akan datang. Karena kita yakin Kahmi menjadi salah satu entitas intelektual dan politik yang dimiliki oleh bangsa ini, yang harapannya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu, mohon maaf kalau kurang panjang, kurang tajam, kurang dalam. Mudah-mudahan di part kedua, bagian kedua dari tema yang sama, pemilu dan sisi progresif demokrasi, kita sudah mulai membahas hal-hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih praktis lagi. Kita sudah bisa mulai membahas tentang contoh-contoh konkret di lapangan. Yang jelas, pesan untuk partai politik, para kontestan, kandidat, dan terutama masyarakat Indonesia sebagai pemilih, era hari ini adalah era yang sangat rentan dengan ujaran kebencian dan hoax. Maka kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih teliti dalam menyaring, dalam memilah dan memilih informasi-informasi, berita-berita, baik terkait dengan partai politik maupun kandidat, program, dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang itu benar-benar menjadi satu momentum milik kita bersama yang melahirkan tidak hanya pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga program-program yang lebih strategis dan nyata sebagai bagian dari agenda demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.